Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Hai, apa kabar semuanya? Banyak di antara kalian yang bilang, tambah lagi dong durasinya gitu. Atau kentang nih. Tapi sengaja kan gitu. Ini sengaja dibuat seminimalis tapi padat mungkin gitu. Supaya kalian terus-terusan penasaran sama episode-episode selanjutnya. Minggu kemarin agak berat ya, karena saya membahas tentang kemampuan saya yang ingin dihilangkan dan sampai saya mendatangi dukun atau paranormal dan akhirnya dikasih petua sama kakek saya bahwa hal yang paling mungkin atau paling bagus untuk saya lakukan adalah sholat gitu. Dan akhirnya saya menuruti pesan kakek saya. Jadi saya akhirnya menyerah gitu untuk saya udah melakukan hal yang disarankan oleh sahabat saya gitu, pergi ke orang pintar untuk menghilangkan kemampuan, tapi ternyata tidak bisa hilang kemampuannya. Akhirnya yang saya lakukan ya saya mendengarkan saran kakek saya untuk kembali menyerahkan semuanya kepada Tuhan gitu atau Gusti Allah. Dan pada saat itu saya mulai kembali lagi banyak baca Al-Quran, berzikir, terus melakukan sholat lebih rajin dari sebelum-sebelumnya. Dan saya mencoba membentengi diri saya dari makhluk-makhluk yang buruk dengan beribadah gitu. Karena menurut saran dari kakek saya, semakin saya mempunyai keimanan yang lebih kuat gitu, terus dengan ibadah yang lebih banyak, otomatis itu mau gak mau itu menyaring makhluk seperti apa yang ada dekat saya dan makhluk seperti apa yang akan menjauhi saya gitu. Jadi ya udah saya melakukan itu dan dari situ saya mulai banyak menyadari bahwa iya juga ya gitu. Selama ini saya banyak digangguin sama kuntilanak, sama hantu-hantu yang mengerikan, sama hal-hal yang di luar nalar yang mungkin karena keimanan saya juga kurang gitu. Saya bolong-bolong gitu sholatnya, terus saya juga jarang mengaji, saya jarang berzikir, dan itu mau gak mau membuat saya semakin banyak didekati oleh makhluk-makhluk yang saya justru gak suka gitu. Saya ketakutan. Dari situ saya mulai Oke, saya harus membekali diri saya dengan lebih banyak beribadah dan melakukan hal-hal baik gitu. Dari situ mulailah kelihatan bahwa yang datang atau mendatangi saya adalah bukan sosok-sosok yang lagi mengerikan gitu. Terkadang ketika saya habis sembahyang, saya bisa melihat atau saya bisa bertemu dan berbicara dengan sosok-sosok yang saya nggak bisa sebutin di sini, tapi yang saya kagumi gitu sebelumnya, yang saya pernah kenal, yang saya kenal baik gitu, beliau baik dan lain-lain, dan saya bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Padahal sebelumnya saya tidak pernah melakukan itu, saya nggak pernah merasakan itu gitu. Saya selalu ketakutan, saya selalu lari-lari, saya selalu ngumpet, saya pura-pura tuli, saya pura-pura buta dari mereka. Dan yang terjadi sekarang saat itu adalah kok saya akhirnya berani ya, saya ajak bicara, saya berbicara, saya merasa terhibur gitu. Jadi benar-benar hal yang baru ini saya alami sekarang gitu, dan saya mulai menikmati. Ini salah satu hal yang baik yang saya alami dari kemampuan saya ini gitu. Saya gak lagi mengeluh, saya udah mulai kuat dan saya udah mulai suka menjalani hari-hari saya, dimana saya bisa saya pengen melihat ada sesuatu yang buruk apa di situ, saya mau lihat sesuatu yang buruk di sini gitu. Jadi kayak punya kontrol aja, punya saringan gitu, dimana saya bisa menentukan saya mau lihat atau enggak gitu. Pada kenyataannya ternyata memang betul, semua itu balik ke diri sendiri, hanya diri saya sendiri yang bisa menentukan saya mau bawanya ke arah mana gitu.
Jadi saya mulai hari itu saya berhenti stres, saya berhenti mengutuk diri saya berhenti berpikir bahwa kemampuan ini adalah musibah, semuanya saya buang jauh-jauh dan saya mulai menghadapi hari-hari saya dengan baik gitu. Sampai akhirnya saya mulai banyak bersosialisasi. Teman-teman saya mulai banyak nih dan saya udah kayak nggak begitu ragu lagi untuk mengungkap kemampuan saya, walaupun Peter CS belum bermunculan lagi. Tapi saya tidak merasa tersiksa seperti sebelumnya. Saya senang dengan teman-teman saya di kehidupan nyata. Saya senang berinteraksi dengan banyak orang. Saya senang melakukan kegiatan-kegiatan baru di hidup saya. Dari situ saya mulai menyukai musik. Saya bermusik, saya bermain band, saya menjadi vokalis pada saat itu. Dulu saya tergabung dalam sebuah band. Terus saya punya beberapa album bersama mereka gitu. Jadinya wah happy banget saya menjalani kehidupan saya. Saya udah mulai lupa nih sama kemampuan-kemampuan, sama kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Bahkan saya udah mulai lupa sama yang namanya Peter CS. Gila, udah bertahun-tahun mereka hilang dan akhirnya saya lupa juga gitu. Saya sama sekali tak menghiraukan mereka lagi gitu. Jadi saya benar-benar menjalani kehidupan saya. Dan saya bisa mengontrol diri saya. Ketika saya pengen lihat hantu, saya bisa lihat. Ketika saya gak mau, ya saya punya kendali atas itu. Jadi memang pada intinya ya diri sendiri gitu. Dan saya menjalani kehidupan yang benar-benar baru. Rasanya kayak terlahir kembali gitu. Saya bertemu dengan hantu-hantu baru pun ya saya ajak ngobrol, saya ajak bicara. Sosok-sosok itu bisa kalian baca di buku Danur. Saya bercerita tentang banyak hantu yang saya temui di kehidupan saya setelah saya tidak bertemu dengan Peter CS. Dan tiba-tiba ada satu masa di mana akhirnya saya mengalami hal-hal buruk di hidup saya. Seperti contohnya akhirnya saya harus keluar dari band yang sudah saya ikuti beberapa tahun, bahkan sampai 7 tahun. Terus saya merasakan kesedihan yang teramat dalam gitu pada saat itu. Saya gak bisa ceritain di sini kenapa saya keluar dari band itu. Cuman itu salah satu momen yang menyedihkan buat saya setelah sekian lama menjalani kehidupan tanpa Peter CS. Salah satu hal yang saya bikin sedih itu ya pada saat saya keluar dari band pertama saya. Bayangin 7 tahun bareng-bareng kemana-mana, tour dan lain-lain. Saya harus keluar dari sana. Dari situ saya mulai keingetan lagi sama Peter CS. Saya berpikir tentang mereka. Dan saya selalu berpikir seandainya ada mereka mungkin saya gak akan sesedih sekarang. Mungkin saya bakal happy nih gitu. Dan mau gak mau hati kecil saya mulai memanggil mereka. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William, muncullah. Sepertinya aku membutuhkan kalian. Tidaklah, mereka gak muncul. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Ketika saya panggil mereka ya mereka tidak muncul. Gila, selama itu mereka gak memaafkan saya. Sampai akhirnya ya udahlah, dalam keterpurukan saya, kesedihan saya tiba-tiba menulis beberapa bait lirik yang saya pikir saya pernah menjalani kehidupan menyenangkan bersama Peter CS. Kenapa enggak saya membuat sebuah karya tentang mereka. Akhirnya saya menulis sebuah lirik lagu dibantu oleh teman saya. Sad-eyed boy and his silly face, sometimes he's there, sometimes he hide. Pale fair skin and his tiny hands, waving from distance in black and white. Lirik lagu itu saya dedikasikan untuk Peter CS. Saya merasa saya harus bikin sesuatu nih untuk mereka gitu. Dan tentu saja saya menyelipkan sebuah lagu pemanggil mereka di tengah lagu itu. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka teu kinten
Saena sareng lucuna. Walaupun sebenarnya saya tidak bermaksud untuk memanggil mereka, tapi mungkin hati kecil saya pada saat itu berharap ketika saya menulis lagu ini, mereka akan datang. Lagu ini berjudul Story of Peter, sebagai salah satu lagu yang saya dedikasikan untuk mereka, bahwa saya pernah menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama anak-anak ini. Mungkin hati saya terus panggil-panggil mereka, walaupun mungkin sikap saya biasa aja. Saya merasa, udahlah, ini hanya sebagai lagu terima kasih gitu. Tapi nyatanya lagu ini memanggil mereka untuk datang lagi. Kalian penasaran gak mereka muncul pada saat kapan? Di episode selanjutnya ya. Jangan lupa dengerin terus dan ajak teman-teman kalian untuk dengerin podcastnya Risa Saraswati.